Baik, apakah semuanya sudah gabung? Tolong mentornya dikondisikan pagi ini semua ya. Mudah-mudahan kita jam 10, jam 11 selesai. Kalau itu nak. Ya, makanya untuk bahan tayangnya jangan terlalu banyak ya. Sat, 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 sat aja. Izin coach, izin Apa, coach. apa, no? Mentor saya bisa jam 8 Ya udah standby. jam 8 gitu. Nomor Oh, satu siapa? saya. Ya, nomor dua gitu. Siapa nomor dua? Saya coach, tapi mentor Rizky. saya baru ini karena kemarin sakit, jadi agak Ini ada apa? persiapan. Coach, maaf Coach, izin nanya Coach. Yang Hmm, link mentor itu diisi sama mentor asli atau mentor yang ikut Zoom ya Coach? mentor yang ikut Zoom. Oh, mentor yang ikut Zoom. Oke, baik Coach. Ya. Sekarang mana mentormu Ki? Kamu duluan Rizky. Begitu Pak Dian masuk langsung kamu ya. Saya Coach. Ya. Sebentar Coach. Dia udah saya hubungi, katanya oke. Cuma nggak tahu dia udah join belum. Nanti saya bilang dulu Coach. Saya Ah, minta langsung join breakout room ya Coach. namanya siapa? Denny Rahmadi Coach. Denny Rahmadi. Belum ada, yang ada mentor Pak Hairul Kalam. Belum ada. Oke, baik Coach. Saya hubungi lagi Coach. Tadi Yang bilangnya ya. oke. Kasih Coach. Oh, mentor Zunida sudah ada, mentor Zunida. Iya, coach. Oke ya, ya Zunida duluan kalau gitu. Kita masih menunggu Pak Dian. Selamat bergabung Pak Heda Salman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, eh, mohon waktunya sebentar Pak Heda Salman. Kita menunggu Pak Dian Chandra selaku penguji. Tenang ya, aku udah nak. Ibu udah bisa, ibu kerja. Zunida tolong dipersiapkan materinya. Sudah buka filenya. Langsung buka, coach. Sabar, nunggu Pak Dian dulu. Yang penting filenya kamu buka, share screen-nya nanti gitu. Buka dulu filenya. Kok buru-buru amat? Pak Dian belum hadir. Mau langsung 100% ya? Coach, izin. Ya, kenapa dok? Yang kemarin itu kan, Coach, Vekta lupa terlewat info yang tentang Hmm. join ke GCR itu, Coach. Jadi Mm-mm. yang masuk ke Vekta itu cuman tugas di lasar gelombang Oh, 5. Itu yang diisi dari Coach angkatan ya? pribadi belum. Diisi angkatan ya? Iya, yang dari Coach pribadi belum, Coach. Tadi pagi saya mau masukin, tapi kamu belum join kayaknya. Nggak ada Nah, nama. itu link join nggak ada lagi, Coach. Nah, gimana itu? Minta sama Nob. Nob, sebagai anak tertua kamu harus bertanggung jawab, Nob. Siap, siap Ya, coach. Kan anak tertua Kemarin belum jadi posisinya kan Nob. Vekta. yang muncul di GCR Vekta tuh cuman yang Oh, latsar angkatan 12 itu aja, Bang. Yang oh, dari coach sendiri itu belum ada. ntar aku share dulu. Iya. Makasih, Bang. Makasih, coach. Oke, kita nunggu dulu ya. Pak Nop, ini Destri sama Yu. Rina belum join loh. Yu Rina udah aku telepon tapi udah angkat. Guys,
Rina tadi lah WA. Cuman apa masih di breakout? Apa mau di room utama apa? Sudah. Rizkita kok nggak ada suaranya ya Rizkita? Tadi ngomong apa Rizkita? Coach, saya lagi latihan. Hehe. Kalau kata Wong Linggau itu uji-uji. Kalau Wong Linggau itu uji-uji katanya. Kalau bahasa Indonesia simulasi. Pak Sigit, Pak Dianya belum hadir, Pak Sigit. Oh ya, baik. Sedikit konfirmasi ya. Terima kasih ya. Oke, Pak. Thank you. Sudah dikampanyekan belum seminar hari ini kalian? Yang dikirim nop itu loh, yang dibikin nop itu. Belum, Coach. Sudah, Coach. Udah ya? Jangan lupa tag BKPSDM sama UPT ya. Mention ya. Oke, Ya. baik, Coach. Oke. Kalau coach Baik, terserah. Coach. Kalau usah di-mention juga nggak apa-apa. Nice. Tapi ada yang belum saling follow kita ya di IG ya. Sudah, Coach.
Coach, mentor saya udah join gym, Coach. Nah, setelah Zunida nggak apa-apa ini Rizky. Nanti nomor Baik, urut terima 2. kasih, Coach. Kalau mau gabung ke breakout room juga sudah nggak apa-apa kalau mau langsung masuk ke breakout room. Pak Dian Chandra OTW ya katanya. Jangan tegang ya, santai, slow, slow. Ini wajahnya tegang-tegang semua. Mohon bersabar, ini ujian.
Daripada kamu beli panas-panasan ke pasar, nanti Bunda Ais kirim sendiri sayang ke rumah kamu. Kamu tinggal tungguin aja di rumah. Satu paket isinya 6 biji, bahannya katun, halus, lembut, tebal, tidak menerawang. Lumayan sudah buat sehari-hari dari harus percaya. Selamat pagi Pak Dian Chandra, apakah suara kami bisa didengar? Oke. Baik, selamat pagi Pak Dian Chandra. Selamat pagi, Pak. Ya, kita mulai saja Bapak ya, karena Ya. mentor ada 2 mentor sudah hadir, jadi kita mulai saja. Baik, kita mulai seminar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kami wabarakatuh. hormati penguji kita pada hari ini, Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Bapak Dr. Randos Haji Dian Chandra MSI. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati mentor yang kali ini telah hadir, mentor Pak Helda Salman dan Pak Denny Rahmadi. Baiklah, kita langsung saja. Hari ini kita akan melaksanakan evaluasi rancangan aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 12. Untuk kesempatan pertama kami persilakan Zunida dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Zunida. Langsung share screen ya, Coach. Ya, silakan. Ya, langsung saja Zunida, silakan. Sudah kelihatan? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini yang terhormat Bapak Dian Chandra selaku penguji, yang terhormat Bapak Coach Alamsyah selaku yang coach kami, yang terhormat mentor saya Bapak Helda Salman. Baiklah, tidak akan memperpanjang waktu, saya akan menampilkan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan selama habituasi nanti. Seminar Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 3 Angkatan 12 Kelompok 4 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Judul dari aktualisasi saya yaitu Digitalisasi Sistem Informasi Kepegawaian (DISIK) untuk meningkatkan efektivitas administrasi SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Ada 6 isu yang saya ambil di sini. Yang pertama, pendataan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur masih manual. Yang kedua, dokumen persyaratan administrasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur tercecer dan sulit ditemukan. Yang ketiga, proses absensi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur belum akurat atau transparan. Yang keempat, data profil pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur usia pendidikan jabatan belum terkelola dengan baik. Yang kelima, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur kurang mengetahui kesempatan mengikuti diklat pendidikan. Yang keenam, pengisian SKP kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur sering terlambat karena kurang pemahaman. Jadi untuk penentuan core isu utama yang saya ambil yaitu pendataan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur masih manual. Penyebabnya, sarana masih berbentuk fisik, tidak seragam, rawan tercecer. Seperti yang saya tampilkan dokumentasi yang nampak dari data kepegawaian yang tersimpan masih sangat memprihatinkan, Pak.
Gagasan kreatif yang saya ambil yaitu mengarsipkan data kepegawaian secara digital. Rencana kegiatan di sini yang pertama persiapan rancangan, yang kedua penyusunan template dan formulir digital, proses scan dokumen fisik, pembuatan sistem arsip digital, terus implementasi penggunaan DISIK. Tahapannya yang pertama persiapan yaitu identifikasi dan inventarisasi data kepegawaian, pengumpulan dokumen, outputnya menyusun daftar jenis dokumen yang diperlukan, diperoleh dokumen data setiap pegawai. Jadi keterkaitan dengan agenda 1 dan 2, agenda 1 saya menerapkan nilai akuntabel. Saya akan memastikan data pegawai tercatat lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langsung saja ke nilai dasarnya aja, Zunida. Akuntabel, kompeten gitu. Oh ya, nilai dasarnya akuntabel, kompeten, loyal, kolaboratif. Yang kedua, penyusunan template dan formulir digitalnya. Yang pertama, perancangan draft template. Kedua, berkonsultasi dengan coach dan mentor terkait data yang akan direkap, finansial template. Outputnya diperoleh draft template berupa Google Form, Google Drive, Google Sheet. Jadi diperoleh format akhir yang seragam, diperoleh masukan saran dan arahan untuk rancangan aktualisasi. Nilainya yang saya dapatkan di sini kolaboratif, kompeten, harmonis. Saya akan berkonsultasi dengan yang mentor, Pak. Cara berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, proses scan dokumen, tahapannya koreksi dan klarifikasi, pencatatan dokumen yang belum valid. Outputnya diperoleh data pegawai, diperoleh catatan verifikasi atau lembar kontrol. Agenda keterkaitan agenda 2, berorientasi pelayanan. Saya akan akuntabel, kompeten, nilai harmonis, dan lain-lain. Yang keempat, pembuatan sistem arsip digitalisasi berbasis Google Drive. Tahapan proses input data, proses salinan data, output diperoleh sistem digital. Keterkaitan nilai akuntabel, kompeten, kolaboratif, adaptif. Yang kelima, implementasi pengelolaan DISIK dalam administrasi harian. Di sini tahapannya menambah data baru secara rutin jika ada pegawai baru misalnya Pak. Yang kedua, memperbarui data jika ada pegawai yang mengalami pembaharuan datanya. Outputnya jika ada penambahan pegawai diperoleh pembaharuan data jika ada pegawai yang ingin berpembaharuan data. Keterkaitannya berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, loyal juga di sini Pak. Matrik rekapitulasi rencana habituasi nilai dasar seperti ini Pak. Matrik rencana jadwalnya minggu pertama itu untuk persiapan, minggu kedua penyusunan template, minggu ketiga proses scan dokumen, minggu keempat pembuatan sistem arsip digital, minggu kelima implementasi penggunaan DISIK-nya Pak. Terima kasih Pak, begitu saja penjelasan dari saya tentang rencana aktualisasi yang saya lakukan untuk jadwal habituasi nanti Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Zunida yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada mentor Pak Helda Salman SE, kami persilakan untuk memberikan tanggapan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Bapak dipersilakan. Maaf Pak, masih di mute mic-nya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Dian, juga Coach Pak Alamsah. Semoga selalu sehat dalam tugasnya juga lancar. Adik-adik peserta juga yang kami hormati, tentu terima kasih kesempatan ini. Kami sedikit menyampaikan mengapresiasi hasil
pembelajaran dari peserta dari dinas kami, Ibu Zunida, terkait dengan yang beliau sampaikan. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, sepertinya ini inovasi baru, Bapak. Terima kasih. Karena memang penting pengumpulan data, penyimpanan data, kepegawaian itu memang di tempat kita masih manual. Apabila pegawai kita memerlukan pengurusan atau pengusulan dan lain sebagainya ke pihak terkait, tentu masing-masing sendirilah yang bergerak. Maka dari itu, di sekretariat tentunya memang penting untuk penyimpanan data secara komprehensif ini terkait dengan penyimpanan data di Google Drive miliknya sekretariat atau di bawah naungan Subak Kepegawaian. Cuma sedikit koreksi saja nanti untuk Zunida itu saya lihat tadi ada 1 minggu itu dia melakukan scan. Artinya ini boleh jadi nanti silakan Pak Alamsah untuk mengkondisikan minggu untuk scanner itu saya rasa bukan tugasnya Zunida. Artinya itu diganti saja nanti untuk pengumpulan data namanya. Artinya ketika Zunida sudah menyiapkan Google Form, nanti Google Form itu disebar, dikirim ke masing-masing pegawai kita. Nanti mereka lah yang menyeken sendiri dan mengirim ke Google Form. Nanti dari hasil pengumpulan Google Form, nanti Zunida bisa menyusun Google Drive-nya di dinas kita. Mungkin demikian itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mentor, Pak Helda yang sudah memberikan masukan dan memang terbantu saran dari Pak Mentor tadi ya, Zunida ya, supaya ditindaklanjuti. Ya, artinya memang tugas kamu hanya mengumpulkan. Terima kasih Pak Helda. Selanjutnya kepada Pak Dian Chandra selaku penguji, kami persilakan untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Alam. Terdengar suara saya Pak? Terdengar Pak, jelas. Alhamdulillah. Bu Zunida, terkenal Bu Zunida? Iya Pak, terdengar Pak. Ya, yang saya hormati Pak Helda Salman, yang mana tadi sudah memberikan saran-saran kepada peserta, dan saya juga sependapat dengan saran itu, gitu kan? Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanyakan ke Zunida. Zunida, ini kan sebenarnya digitalisasi ini kan bukan hal yang baru di dalam sebuah organisasi, artinya itu bukan hal yang baru. Cuman kita saja yang belum artinya itu menerapkan itu. Kira-kira kenapa memang diperlukan untuk kita digitalisasi itu baru saat ini? Ini Zunida. Kenapa baru saat ini baru dikembangkan? Silakan langsung saya jawab Zunida. Baik, Kak. Kondisi yang dialami kan dijalankan baru diangkat kan? Nah, kenapa ini yang menjadi pertimbangan yang utama kira-kira? Iya, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab ya, Pak. Di sini sebenarnya yang untuk pelaporan digitalisasi kan memang udah lama dipakai, Pak, diterapkan. Tapi kalau di kantor kami, Pak, kendalanya memang belum ada sarananya. Laptop kemarin masih kurang, Pak. Di kantor masih dalam proses pengadaan laptop. Yang kedua itu ini SDM, Pak, kurang, Pak. Di sekretariat itu baru honornya yang banyak, Pak. Jadi yang CPNS kemarin kami 5 orang itu, nah itulah yang membantu. Karena di sana SDM-nya masih kurang pengetahuan digital maksudnya Pak, kayak gitu. Oh iya. Coba ke judul dulu, Bu Judul. Judul. Kembali ke judul. Judulnya itu paling atas ya. Paling atas.
tarik aja ke paling atas. Ya, Pak. Karena Digitalisasi sistem informasi kepegawaian untuk meningkatkan efektivitas administrasi SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Sebenarnya kan semua data kepegawaian itu kan sudah tersistem. Artinya sudah ada setiap ASN dia kan sekarang ini kan sudah terintegrasi semua data, ya kan? Iya. Benar kan, Mbak ya? Sudah ya? Iya, Pak. Terdata. Nah, itu mestinya memang benar di backup ke masing-masing dokumen kepegawaian. Nah, saya juga bercita-cita semua yang diingin yang menjadi kewajiban kepegawaian baik itu di OPD yang bersangkutan maupun di BKP SDM-nya, mestinya pegawai itu tidak usah urus-urus lagi. Karena dari mulai CPNS-nya sampai dengan terakhir mereka sebagai seorang PNS itu datanya harus tersimpan, bisa dalam Google Form maupun Google Drive yang saat ini bisa kita lakukan. Nah, itu yang mestinya nanti bisa dilakukan oleh Zunita, ya. Itu kan skalanya kan kecil, skalanya di lingkungan hidup. Nanti bisa diintegrasikan dengan ke BKP SDM-nya. Itu kira-kira bisa enggak tuh nanti? Oh, siap. Insya Allah diusahakan, Pak. Bisa ya. Ya. Nah, terus Zunita, kira-kira kan kita ini kan kadang-kadang kan pegawai ini kan setelah dia di datanya sudah tersedia di dalam sebuah digitalisasi, tapi kita masih minta lagi hard copy ke yang bersangkutan. Kira-kira tuh diperlukan nggak nanti kalau ini sudah dijalankan? Hard copy-nya memang kita ini nanti, Pak. Tadi Pak Salman tadi nyarankan ke Helda, semua dokumennya tuh nanti para ASN-nya sendiri yang scan. Nanti Zunida ambil aja datanya dia menyiapkan Google Form-nya, nanti semuanya ASN, itu menghemat waktu. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Di Google Form nanti kita siapkan bisa juga kan, Pak? Ya. Terus saya yang usahakan Pak untuk yang berkas yang tersusun di arsip. Yang sudah di Saya kantor. usahakan dokumennya ini diarsipkan di kantor, Pak. Oh ya, udah. Ya cukup Pak ini Pak. Ya. Baik, Pak. Pak Alam cukup. Ya, makasih Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Dian Chandra yang sudah memberikan saran-saran dan masukannya demi penyempurnaan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih juga kepada mentor Pak Helda atas kehadirannya. Mohon dukungannya. Semoga Zunida ini bisa menyelesaikan aktualisasinya. Dengan demikian selesai sudah. Selamat buat Zunida yang sudah menyelesaikan tahapan ini. Selesai sudah seminar evaluasi rancangan aktualisasi atas nama Zunida dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Saya tutup seminar atas nama Zunida dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan. Telah hadir Pak Denny Rahmadi ST ya, yang merupakan mentor dari Rizkita. Selamat datang Pak Denny, terima kasih atas kehadirannya. Ya, oke, kita langsung saja kami persilakan Rizkita untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Kemana Rizkita ya? Ya, Rizkita kan? Lagi sih ke belakang dari coach. Oh ya, udah masuk ini. Silakan Rizkita, langsung saja. Ada coach lagi proses share screen. Ya, silakan. Izin coach dan penguji, apakah sudah tampil? Sudah kelihatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Coach Ariel dan Bapak Penguji, Bapak Dian Chandra. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Prima Pramanda. Pada hari ini saya akan memaparkan rencana aktualisasi saya yang berjudul SPPD Cerdas, Cepat, Efisien, Rapi, Berbasis Digital. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabu Muli. Ada 6 isu yang saya pilih.
dan saya terapkan dengan metode APKL sehingga didapatkan kemudian saya gunakan metode USG sehingga didapatkan masalah core isunya yaitu belum optimalnya pengaplikasian Excel dalam mengerjakan SPPD di bidang energi dan sumber daya alam. Saya menggunakan diagram Fishbone untuk mendapatkan akar permasalahan dari isu tersebut sehingga muncullah gagasan kreatif yaitu penggunaan template Excel dengan memadukan rumus-rumus Excel. Dan saya bentuk inovasi yaitu SPPD cerdas, cepat, efisien, rapi, berbasis digital, bidang energi dan sumber daya alam, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabu Muli. Ada beberapa tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, ada 6. Yang pertama itu persiapan rancangan aktualisasi, yaitu mencari referensi dan sumber pendukung isu, membuat rancangan ide aktualisasi, berkonsultasi dengan coach dan mentor terkait core isu terpilih, finalisasi draft rancangan ide aktualisasi dan rencana kegiatan aktualisasi, sehingga diperoleh output yaitu diperoleh referensi dan sumber pendukung isu, diperoleh draft rancangan, diperoleh masukan, dan diperoleh persetujuan mentor terkait rancangan dan rencana kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan kedua yaitu pengumpulan database pegawai dan tarif lamsem. Yaitu yang saya lakukan adalah mengumpulkan dokumen yang akan dibuat database sehingga diperoleh referensi dan diperoleh dokumen data pegawai dan tarif lumsum, kemudian membuat database pegawai dan tarif lumsum sehingga diperoleh database pegawai dan tarif lumsum. Pada tahapan ketiga yaitu merancang SPPD cerdas, cepat, efisien, rapi, berbasis digital. Yang pertama saya lakukan merancang SPPD cerdas dengan mengaplikasikan rumus fungsi Excel sehingga diperoleh SPPD cerdas dengan mengaplikasikan rumus fungsi Excel, dan saya akan melakukan uji coba penggunaan SPPD cerdas dengan mentor agar mendapatkan masukan atau arahan terkait kekurangan dari SPPD cerdas tersebut sehingga diperoleh SPPD cerdas yang siap untuk disosialisasikan. Tahapan keempat yaitu sosialisasi penggunaan SPPD cerdas. Yang pertama yaitu membuat video tutorial cara menggunakan SPPD cerdas sehingga diperoleh video tutorial cara menggunakan SPPD cerdas. Kemudian melakukan sosialisasi penggunaan SPPD cerdas kepada segenap pegawai bidang ESDA dan terlaksananya sosialisasi cara penggunaan SPPD cerdas kepada segenap pegawai. Kemudian tahapan kelima yaitu pengaplikasian, yaitu melakukan pendampingan penggunaan SPPD cerdas oleh rekan pegawai bidang SDA. Sehingga akan didapatkan pemahaman cara menggunakan SPPD cerdas oleh rekan pegawai bidang ESDA. Tahapan terakhir yaitu evaluasi efektivitas dari SPPD cerdas. Yang pertama saya akan menyusun kuesioner evaluasi sehingga tersusun kuesioner evaluasi. Saya akan menyebarkan dan mengumpulkan data, kemudian membuat video testimoni dari rekan kerja, kemudian saya akan membuat analisis dan laporan hasil dari kegiatan tersebut. Nilai dasar yang saya gunakan, saya rangkum menjadi satu, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya akan menerapkan ke-7 nilai dasar ini dalam setiap proses yang saya lakukan. Sehingga didapatkan rekapitulasi nilainya, yaitu berorientasi pelayanan 23, akuntabel 29, kompeten 19, harmonis 14, loyal 8, adaptif 7, kolaboratif 7. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi saya, yang pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi itu pada minggu September minggu ke-4 September ini, kemudian pengumpulan database pegawai, merancang, lalu pada tahap terakhir itu saya akan membuat laporan. Pada tahapan ini saya membutuhkan banyak waktu di sini karena terkait laporan sehingga harus konsultasi dengan mentor dan coach. Terima kasih. Itu yang dapat saya paparkan. Baik, terima kasih kepada Reskita yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kesempatan pertama kepada Pak Denny Rahmadi selaku mentor. Dipersilakan Pak Denny untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alamsyah sebagai coach dan Bapak Dian Chandra sebagai penguji. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya mentornya dari saudari Rizkita mengenai masalah proposalnya SPPD cerdas, cepat, efisien, rapi, berbasis digital, bidang energi dan sumber daya alam, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabu Muli. Saya sebagai mewakili sangat mendukung dan mensupport untuk proposalnya dari Ibu Rizkita ini. Karena mengapa? Untuk masalah SPJ ini, kita memerlukan kecepatan waktu dan
masalah apa ini ya? Masalah supaya gimana supaya jangan sampai ada trouble error. Karena mengapa? Karena masalah SPPD atau SPJ ini sangat krusial. Apalagi dalam setiap tahun kita pasti ada namanya pemeriksaan BPK. Jadi yang selama ini misalnya kalau ada ya masalah human error, masalah data tumpang tindih, ataukah masalah penjumlahan atau gimana, ya dengan eh, terbitnya ini masalah apa ini Excel dari list kita ini bisa sangat mensupport gitu. Ya, apalagi kita Pak, kita di sini eh, melalui melalui bidang energi ini itu terutama mengurusi masalah proyek. Jadi selain dari SPPD mungkin ke depannya bisa untuk masalah kontrak atau gimana. Jadi supaya kerja kita ini bisa lebih cepat dan efisien. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Denny Rahmadi yang sudah memberikan penguatannya. Selanjutnya kepada Pak Dian Chandra selaku penguji, kami persilakan Bapak untuk memberikan saran-saran dan masukannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Alam. Yang saya hormati Pak Dedi Rahmadi, yang saya banggakan Saudari Rakita Prima Pramada, Sarjana Pertanian ini ya. Rizkita. Rizkita? Iya Pak. Oh, Rizkita. Ini SPPD cerdas. Kenapa bisa muncul ide harus mengambil SPPD cerdas ini, isunya ini, Nita, kira-kira? Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Hmm. Ya, sebelumnya memang jabatan saya itu sebagai pengelola sumber daya air, ahli pertama, fungsional, tetapi memang selama 3 bulan kemarin di kantor itu memang belum dilaksanakan fungsi saya sebagai pengelola sumber daya air. Nah, tapi memang karena di bidang saya itu banyak kegiatan, Pak, jadi saya biasanya bantu teman-teman buat SPPD, tapi ternyata waktu saya lihat proses pembuatan SPPD ternyata masih manual, jadi kayak dihitung apa namanya itu nggak pakai rumus-rumus gitu Pak, jadi cepat biar cepat, jadi lebih menurut saya kurang efisien pengerjaannya, terus kadang-kadang ada kesalahan sehingga diulang lagi gitu. Jadi menurut saya waktu saya konsultasi sama mentor saya itu katanya udah ini aja, pakai yang ini aja karena memang menurutnya ini lebih berguna untuk di bidang begitu Pak. Oh, bukannya ini orang sekretariat yang punya pekerjaan ini, kira-kira? Jadi nanti dari kita kasih ke sekretariat Pak untuk pengecekan dan bukan di sekretariat, di bidang Pak, bidang yang buatnya masing-masing. Nanti dari bidang ke bagian kasubag program baru ke bendahara Pak, kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Nah terus ini kan SPPD cerdas. SPPD itu kan sebenarnya kan sebagai alat bukti kalau kita sudah melaksanakan perjalanan dinas, gitu kan ya? Iya Pak. Nah itu kan sebenarnya kan cuma menginput data yang sudah kita ambil, data yang kita misalnya hotel, tiket, misalnya gitu kan ya. Nah termasuk harian dan lain sebagainya kan. Iya Nah Pak. ini nanti kan terkait dengan pertanggungjawaban ketika untuk ke perbendaharaan, ke keuangan itu nanti kita menyampaikan itu dalam bentuk digitalnya. Hard copy Pak, tetap hard copy. Nah, tetap hard copy kan, tetap hard copy. Iya Pak. Nah itu karena kan di daerahnya sendiri, di daerah sendiri kan belum menggunakan itu, pastikan belum menggunakan itu. Jadi ini hanya untuk kebutuhan kita di internal di bidang itu saja kan? Iya Pak, kebutuhan internal di bidang. Jadi nanti Pak, saya itu nanti buat di Excel-nya itu nanti berbasis kegiatannya. Jadi begitu saya pilih kegiatannya, nanti langsung keluar Pak. Apa namanya? Output hasil nama-nama. Kan kalau misalnya di SPPD itu ada komponen nama pegawai, NIP, jabatan ya Pak ya. Nah, nanti jadi langsung keluar otomatis. Kemudian nanti rekapannya nanti akan terotomasi juga Pak. Jadi waktu dilihat ada berapa anggaran yang udah kepake dari perjalanan dinas itu nanti kelihatan Pak. Jadi saya buatnya langsung rapi kayak gitu Pak. Makanya namanya efisien rapi. Jadi di bidangnya banyak itu artinya SPPD-nya?
Kalau sama ini sih kegiatannya banyak, Pak. Kalau Eh, untuk tahun 2026 aja kita ada kurang lebih 25 kegiatan itu biasanya sekitar kalau untuk ini ya Pak ya karena tadi kayak kata Pak Denny juga itu banyak ngurusin proyek ya Pak. mm-mm. Nah, jadi biasanya memang banyak Pak SPPD-nya. Jadi lebih efisien aja Pak penggunaan waktunya mengerjakannya. Iya, 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 iya. Nah, terus si ini nanti ini saya menyarankan supaya dia tidak hanya di bidang energi. Kan kalau sudah digitalkan itu satu satu perangkat daerah, artinya dinas dinas perumahan dan pemukiman yang mungkin disarankan untuk menggunakan itu. Karena itu kan kalau sudah dibuat sistemnya, semuanya bisa menginput di situ, ya kan? Ya, ya baik Pak. Jadi Ya. sementara untuk rancangan aktualisasi ini nanti memang saya buatnya untuk sementara itu datanya bidang ESDA aja database pegawainya. Nanti kalau misalnya memang penerapannya dianggap memang bagus, nanti bisa diisi database pegawai keseluruhan. Jadi teman-teman di bidang lain juga bisa pakai gitu Pak. Hmm. Kalau terkait dengan tadi kan aku lihat tadi kan di core isunya terkait dengan apa ASN-nya itu kan yang paling tinggi skornya itu akuntabilitas, ya Ya akuntabilitas, Pak. akuntabilitas kan, akuntabilitas. Nah, memang ya akuntabilitas itu kan kita menginginkan supaya perjalanan dinas itu kan sesuai dengan waktu dan siapa yang melaksanakan perjalanan dinas, ya kan? Ya Pak. Jangan sampai nanti ada pernah di Parabungul itu ada SPPD-nya tapi orangnya tidak berjalan. Enggak Pak. Itu kan ada beberapa tuh ada. Sebenarnya teman saya tuh yang jadi masalah itu pindahan dari Musirawas. Nah itu, ya itu ya, ya Bu ya. Nah artinya bukan hanya persyaratan formalnya, artinya terpenuhi, akuntabilitas itu memang betul-betul diwujudkan gitu, ya. Ya Pak. Nah itu. Ya mungkin itu Pak Alam cukup Pak. Ya makasih Pak. Baik, Ya. terima kasih kepada Pak Dian Chandra yang sudah memberikan banyak masukannya. Terima kasih juga kepada Pak Denny Rahmadi atas supportnya. Mohon dukungannya. Semoga Rizkita ini bisa menyelesaikan aktualisasinya. Selamat buat Rizkita telah melalui tahapan ini. Dengan demikian selesai sudah evaluasi rancangan aktualisasi atas nama Rizkita Prima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabu Muli. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, terima kasih Kak Terima Dian. kasih Terima kasih Pak Pak Denny. Dian. Pak Denny sudah bisa meninggalkan room Zoom meeting kita, Pak. Baik, kita akan melanjutkan ke peserta selanjutnya. Telah hadir Bapak Yanuar Aris Pribadi, SEME, dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur, yang merupakan mentor dari Nuparman. Kita akan langsung saja, selamat datang Pak Januar. Terima kasih Pak Januar atas kehadirannya. Ya, selamat datang Pak. Sama-sama Ya. Pak. Ya, kita akan langsung saja memulai seminar kita. Kami persilakan Nuparman dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Nuparman. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Izinnya Pak Moderator, Pak Alam Syahril, Bapak Penguji, Pak Dian Chandra, dan Bapak Mentor, Pak Yanuar Aris Pribadi. Saya akan menampilkan paparan saya. Izin Pak Moderator, aku sudah tampil. Sudah kelihatan. Sudah, Silakan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Lubuk Linggau, Bapak Dian Chandra sekaligus penguji. Yang saya hormati juga mentor saya, Bapak Yanuar Aris Pribadi, SME, dan yang saya hormati juga Bapak Moderator, Bapak Dr. Haji Alam Syahril, MPD, dan
teman-teman sekalian, izin untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang sudah saya susun. Rancangan aktualisasi yang saya susun yang berjudul yaitu Paduka Berbagi, pengolahan data dan dokumen keuangan berbasis digital di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur. Rancangan aktualisasi ini eh, saya susun berdasarkan satu, identifikasi dan deskripsi isu, yang kedua penetapan core isu, yang ketiga analisis penyebab core isu, yang keempat gagasan kreatif penyelesaian core isu, yang kelima matriks rancangan aktualisasi, yang keenam matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS, dan yang terakhir yaitu matriks rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Untuk core isu sendiri saya ambil yaitu pengolahan data dan dokumen keuangan di sekretariat yang bernama Paduka Berbagi. Isu utama sendiri saya himpun untuk risikonya sendiri, yaitu apabila ini tidak ditangani segera, kemungkinan yang pertama yaitu human error ketika entry data, kedua tidak tersimpannya data yang tersusun dan terkonsep, yaitu data-data pihak ketiga atau data pegawai yang akan dibayarkan baik gaji atau tunjangannya nanti. Yang ketiga, tidak seragaman format pada jenis dokumen yang sama gitu. Yang keempat, kemungkinan yang terjadi yaitu ketidakefisienan waktu ketika melaksanakan kegiatan massal pada saat bersamaan. Di sini juga terdapat gambar duplikasi terhadap dokumen tersebut, yaitu seperti berita acara pembayaran atau kwitansi yang diduplikasi template-nya. Dan gagasan kreatif yang saya ambil untuk menyelesaikan ini yaitu Paduka Berbagi, pengolahan data dan dokumen keuangan berbasis digital. Rencana kegiatan aktualisasi nanti pada saat habituasi yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi, terus yang kedua pengumpulan data dan format draft dokumen, yang ketiga pembuatan database dan draft dokumen serta mengintegrasikan keduanya sehingga menjadi Paduka Berbagi. Yang keempat, sosialisasi penggunaan Paduka Berbagi. Yang kelima, implementasi Paduka Berbagi pada administrasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi terhadap Paduka Berbagi. Persiapan rancangan aktualisasi yaitu kegiatan pertama tahapannya itu mencari referensi dan sumber pendukung isu, yang kedua membuat rancangan ide aktualisasi, yang ketiga berkonsultasi dengan coach dan mentor terkait core isu, yang keempat finalisasi draft rancangan ide aktualisasi dan rencana kegiatan aktualisasi. Sedangkan output yang diharapkan yaitu diperoleh referensi dan sumber pendukung isu, diperoleh draft rancangan ide aktualisasi, terus diperoleh masukan saran dan arahan untuk rencana aktualisasi, yang terakhir diperoleh persetujuan mentor terkait rancangan dan rencana kegiatan aktualisasi. Keterkaitan agenda 2 terhadap persiapan rancangan aktualisasi yaitu saya masukkan ke 7 nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk berikutnya, tahapan kegiatan kedua yaitu pengumpulan data dan dokumen draft dokumen. Tahapan kegiatan pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan data dan dokumen untuk pengisian database, mendigitalisasi data dan dokumen yang masih berbentuk fisik seperti NPWP, KTP, dan data pihak ketiga lainnya. Terus membuat email khusus untuk menampung dokumen di cloud seperti Google Drive, membuat penamaan folder sesuai dengan jenis dokumennya, terus mengunggah setiap data dan dokumen ke dalam folder sesuai jenisnya. Output yang diharapkan yaitu diperoleh data dan dokumen, terus tersedianya data dan dokumen dalam bentuk digital, terus terakhir tersimpannya data dan dokumen dalam penyimpanan cloud sesuai dengan jenis dokumennya. Untuk terkaitan dengan agenda 2, saya masukkan juga 7 kegiatan 7 nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan untuk tahapan kegiatan ketiga, rancangan aktualisasinya yaitu membuat database dan draft dokumen serta mengintegrasikan keduanya. Tahapan kegiatan ini berisikan
Pertama, membuat rancangan database. Yang kedua, mengelompokkan jenis data yang akan ditampung dalam database. Yang ketiga, mengentry data pada database. Terus, empat, mengumpulkan format draft dokumen, menyiapkan file draft dokumen. Terus yang keenam, membuat draft dokumen untuk ditampilkan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan database dan draft dokumen dengan fitur mail merge hingga menjadi paduka berbagi. Ya, terus untuk output yang diinginkan yaitu diperoleh rancangan database, yang kedua tersedianya kolom berdasarkan jenis data yang akan dientry dalam database, yang ketiga tersedianya kumpulan data pada sebuah database, yang keempat tersedianya format draft dokumen, yang kelima tersedianya draft dokumen yang akan dihubungkan dengan database, dan terakhir tersedianya draft dokumen yang sudah terintegrasi dengan database. Untuk terkaitan dengan agenda 2, saya masukkan semua nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tahapan keempat, rancangan aktualisasi ini pada saat habitasi, yaitu sosialisasi penggunaan paduka berbagi. Sosialisasi sendiri mempunyai tahapan kegiatan, yaitu menyiapkan draft dokumen yang sudah terintegrasi dengan database, pengumpulan elemen bahan pendukung, pembuatan video, menyiapkan aplikasi video editor, membuat video tutorial cara penggunaan mail merge pada draft dokumen, yaitu penggunaan paduka berbagi. Yang kelima, sosialisasi penggunaan mail merge pada draft dokumen yang terintegrasi dengan database. Yang keenam, pendampingan penggunaan mail merge pada draft dokumen atau pendampingan penggunaan paduka berbagi. Output yang diharapkan yaitu tersedianya draft dokumen yang sudah terintegrasi dengan database, tersedianya elemen bahan pendukung pembuatan video, tersedianya video editor, diperoleh video tutorial cara penggunaan mail merge pada draft dokumen, dan pahamnya peserta sosialisasi cara penggunaan paduka berbagi. Untuk keterkaitan dengan agenda 2, saya masukkan semuanya nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tahapan kelima, rancangan aktualisasi itu implementasi paduka berbagi. Dalam implementasi ini, yaitu mempunyai tahapan kegiatan, menyiapkan template draft dokumen yang sudah terintegrasi dengan database, menampilkan draft dokumen yang sudah terintegrasi dengan database, mencetak dokumen yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi keuangan untuk proses pembayaran nanti. Output yang diharapkan yaitu tersedia draft dokumen yang sudah terintegrasi dengan database, tampilnya draft dokumen yang sudah terintegrasi dengan database, dan yang terakhir tercetaknya dokumen yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi keuangan untuk pembayaran. Untuk keterkaitan dengan agenda 2, saya masukkan semua nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tahapan kegiatan terakhir rancangan aktualisasi yaitu melakukan evaluasi paduka berbagi. Dalam melakukan evaluasi ini yaitu ada beberapa kegiatan. Pertama, menyusun kuesioner evaluasi, kedua, menyebarkan kuesioner dan mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat video testimoni dari rekan kerja terkait penggunaan mail merge pada draft dokumen atau penggunaan paduka berbagi ini. Yang keempat, yaitu terakhir, analisis dan laporan hasil evaluasi. Output yang diharapkan yaitu tersusunnya kuesioner evaluasi, kuesioner diterima oleh peserta, diperoleh video testimoni dari rekan kerja terkait penggunaan paduka berbagi ini. Terus yang terakhir tersusunnya laporan hasil evaluasi. Keterkaitan dengan agenda 2, saya masukkan nilai-nilai berakhlak ketujuhnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk matrik rekapitulasi rencana habitasi, nilai-nilai dasar PNS yang saya masukkan dalam rancangan aktualisasi tadi yaitu ada di sini matriksnya total jumlah aktualisasi per mata pelajaran yaitu 94. Dan jadwal rencana kegiatan aktualisasi saya yaitu minggu pertama tanggal 22 sampai tanggal 24 September persiapan pelaksanaan aktualisasi, tanggal 25 sampai 30 September pengumpulan data dan draft dokumen, tanggal 1 Oktober sampai 8 Oktober membuat database dan draft dokumen serta mengintegrasikan keduanya sehingga menjadi paduka berbagi, tanggal 9 sampai 17 Oktober sosialisasi penggunaan paduka berbagi, tanggal 20 sampai 23 Oktober implementasi paduka berbagi, dan tanggal 24 sampai tanggal 29 Oktober evaluasi paduka berbagi. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak penguji, Bapak moderator, dan mentor.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nuparman yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Pak Yanuar Haris pribadi selaku mentor, kami persilakan Bapak untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Pak Yanuar dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya selaku mentor dan pimpinan langsung Adinda Nuparman, kebetulan ini termasuk salah satu sesuatu yang bagus lah Pak, karena berdasarkan data dan ke arsip keuangan ini kadang-kadang kita lalai. Jadi saya sangat mendukung apa yang mau dilakukan Adinda Nuparman. Silakan gitu kan, tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku gitu. Karena berpikir zaman digital ini zaman mempermudah Pak sekarang gitu kan. Tapi kadang-kadang kita berkas itu kalau pakai masih hard copy itu Pak mudah hilang, mudah lupa. Tapi kalau tersimpan di database, insya Allah Pak gitu. Jadi dengan kegiatan Adinda Nuparman, saya selaku sekretaris mendukung Pak kegiatan itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yanuar Haris pribadi. Selanjutnya kepada Pak Dian Chandra selaku penguji, dipersilakan Bapak untuk memberikan saran-saran dan masukannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Alam, Pak Januar Haris pribadi yang saya hormati, Adinda Nuparman yang saya banggakan. Mungkin Adinda Parman, mungkin dari judul, buka dulu ke judulnya Pak Ananda, ya, di judul, ya. Judul di Ini depan, slide pertama. Oh ya, boleh itu ada. Oh. Pak Parman, Dinda Parman, ini kan Ya, Pak. kan pengolahan data dan dokumen keuangan yang Ya. digital. Sehari-hari di sekretariat ya, si Parman. Ya, Di saya sekretariat, tugasnya di sekretariat Pak. Ya. sekretariat ya, sehari-hari di Ya. sekretariat. Di sekretariat Pak. Ya. Nah, kenapa itu kira-kira harus kita buat dalam bentuk digital? Kan itu kan sudah ada di keuangan sendiri kan sudah ada SIPD. Ya. Nah, itu gimana? Kenapa bisa muncul juga kita mau buat lagi terkait dengan pengolahan data dan dokumen keuangannya berbasis digital lagi? Ini di luar SIPD artinya kan? Ya, betul Pak. Coba. Baik Pak, terima kasih. Di luar SIPD itu ternyata masih banyak dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, seperti surat perintah pembayaran, terus berita acara pembayaran, terus seperti rekapitulasi potongan-potongan pajak gitu Ya. Pak. Nah, ini dalam pembuatannya itu masih sistem manual entry Pak, dengan format yang sama untuk setiap kegiatan, setiap kode rekening itu formatnya sama. Tapi pengentriannya masih duplikasi template-template yang sudah ada. Jadi duplikasi template itulah yang kemungkinan human error-nya dapat terjadi Oh, terkait potongan pajak, NPWP, rekening gitu Pak. Iya, itu memang biasa tuh. Kalau saya udah hampir 34 tahun ini, Pak Norman, ya Ya. kadang-kadang penerimaan daerah itu banyak didominasi karena kelebihan bayar pajak, ASN itu. Iya. Nah, benar Iya, itu. betul. Nah, kelebihan bayar pajak, jadi PAD-nya naik dari penerimaan lain-lain yang sah. Pas kita lihat, rupanya kelebihan bayar pajak. Nah, itu yang jadi masalahnya itu. Benar itu Pak Alam. Jadi itu juga menjadi kendala. Nah, cuman ini kan di luar SIPD ya. Di luar SIPD. Iya. Nah, itu kemungkinan bisa diintegrasi enggak nanti? Ini pakai aplikasi atau pengolahannya saja di luar? Nanti, Ini pengolahan aja, pengolahan Pak, aja di ya? luar, melalui Di luar. Microsoft Office. Oh ya, artinya pengolahan aja di luar untuk mendukung saja SPJ yang akan kita sampaikan ke BUD ya. Iya. Nah, itu kan maksudnya itu kan ya, untuk SPJ yang kita Iya, sampaikan ke BUD. Ini cukup bagus ini cukup bagus ya. Nah, tinggal ketersediaan tenaganya dan support, artinya tuh support dari pimpinan terkait dengan apa tuh sarana dan prasarana. Kira-kira disupport nggak sama Pak Januar tadi itu? Kira-kira. Kalau disupport Pak. Disupport, ya disupport Pak Januar. Pasti ya Pak Januar ya. Jangan sampai nanti dia sudah punya ide yang bagus,
ketika mau menerapkannya di pelaksanaan sehari-hari, Pak, laptopnya lemot katanya nih kan. Kira-kira Siap. ini Ya, nggak mati wifi-nya di kantor kita ini, Pak. Nah, ada jalan dia. Nah, siap, itu Pak. Januari ya. Siap. Nah, itu. Siap. Pak Nurman, ini Mas Ya, Pak. Nurman ya. Nah, terus ini ada lagi. Kalau terkait dengan agenda 3, kira-kira apa ini? Paduka berbagi ini kira-kira. Terkait dengan agenda 3 yaitu Smart ASN ya, Pak ya. Ya. Ya, yaitu pemahaman tentang IT atau sistem informasi. Di situ ya. Iya, Ya. ya memang kita ketika sudah apa sekarang? Sudah 5.0 ya, apa masih 4.0? 5.0. 5.0 ya, Sudah 5 kan. Nah, itu artinya Pak Alamsa, kalau Cak kita ini lagi ketinggalan Pak Alamsa. Iya, betul, Pak. Tapi saya cuma bisa menggerakkan artinya itu teman-teman yang di kantor. Ini salah satu yang seperti Pak Nurman ini. Nah, itu yang penting. Saya pikir cukup, Pak. Paham? Ini ngerti, tinggal nanti ketika di hasil nanti itu tolong nanti disampaikan evidennya ya. Si Nurman ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima warahmatullahi kasih kepada Pak Dian. Dan memang Pak Dian saya sangat mengapresiasi ketika Nuparman mengajukan ini. Saya pikir pola pikirnya sudah pada tataran pejabat pengawas, Pak. Iya, benar. Jadi Ya. cara berikutnya. Makanya Pak Yanuar sebagai sekretaris terima kasih kembali memiliki staf yang potensial seperti Nuparman ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Yanuar atas dukungannya. Terima kasih juga Pak Ya. Dian. Dengan demikian selamat buat Nuparman yang sudah menyelesaikan tahapan ini. Seminar atas nama Nuparman dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang P3K tidak ketemu kita Cik ini. Iya, betul. Iya. Terima kasih, Pak. Idenya brilian, Pak, menurut saya, Pak. Iya. Telah hadir mentor Pak Dion dulu ya, Pak Dr. Dion ya. Pak Dr. Dion mentor dari Sally ya? Iya, Mentornya Rizky tadi kemana Ibu Helen? Ada. Ini? Mentor Rizky? Ada, Pak. Ada, tadi udah gabung? Udah gabung, Septi Halen. Ada, Pak. Oh, ada. Oke, sebentar ya Pak Dr. Dion, mentor Sally kita ke Rizky dulu. Oke. Baik, telah hadir Ibu Septi Helen, mentor dari Rizky Amerza, yang hari ini akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Rizky langsung saja dipaparkan rancangan aktualisasi. Baiklah, Coach. Sudah terlihat, Coach? Ya, sudah terlihat. Izin, Coach. Proses. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Coach selaku moderator, Bapak Dr. Alam Syahril, MPD, Ibu Kabid, selaku mentor saya, Ibu Septi Halen, SST, dan penguji, Bapak Dr. Randus Haji Dian Chandra, MSI. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Amelza. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul OKB Paten, Operator Keluarga Berencana, Pendampingan Adaptif, Tuntas, Edukatif, dan Nyata. Dari judul tersebut, sebentar. Dari judul tersebut difiltering dengan metode APKL dan USG sehingga didapatkan isu terpilih yaitu belum optimalnya pemahaman operator KB dalam memberikan laporan melalui aplikasi SIGA. Kemudian ditepiskan dengan metode McNamara sehingga didapatkan penyebab gagasan kreatif dan inovasi yaitu penyebab belum ada program yang bisa meningkatkan pemahaman operator KB tentang aplikasi SIGA, dan gagasan kreatifnya mengadakan coaching klinik sehingga coaching klinik SIGA secara berkala untuk operator dan didapatkan inovasi pembuatan video tutorial tentang cara pelaporan dan fitur-fitur yang ada di aplikasi SIGA. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yang pertama identifikasi persiapan kebutuhan coaching klinik melalui koordinasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya adalah mencari referensi dan sumber pendukung. Yang kedua membuat rancangan ide aktualisasi. Yang tiga berkonsultasi dengan coach dan mentor terkait isu yang dipilih. Yang keempat
finalisasi draft, rancangan ide aktualisasi, dan rencana kegiatan aktualisasi. Nilai dasar yang berkaitan dengan agenda 2, ketujuh nilainya sudah saya terapkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat video, tutorial, pelaporan aplikasi sistem informasi keluarga. Untuk tahapan kegiatan, yang pertama mengidentifikasi bagian pelaporan SIGA yang paling sering mengalami kendala. Kedua, menyusun naskah dan alur pembuatan video tutorial. Ketiga, melakukan perekam layar dan penjelasan penggunaan aplikasi. Keempat, mengedit video agar lebih menarik dan mudah dipahami. Kelima, mendokumentasikan serta menyebarluaskan video kepada operator. Untuk kegiatan yang ketiga, membuat program coaching klinik melalui koordinasi dengan sekretariat. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan komunikasi awal dengan sekretariat terkait rencana coaching klinik. Kedua, menyusun konsep program, jadwal, peserta, dan tempat. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan dan pendukungan administrasi dari sekretariat. Keempat, menyusun surat tugas atau undang peserta coaching klinik. Kegiatan yang keempat, melaksanakan coaching klinik SIGA secara berkala dengan metode praktik langsung. Tahapan yang akan saya lakukan, yang pertama identifikasi kebutuhan pelatihan SIGA, yang kedua menyusun modul dan panduan praktik, yang ketiga pelaksanaan coaching klinik dengan metode praktik langsung, yang keempat monitoring pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi hasil coaching klinik melalui kuesioner dan uji coba entry data. Tahapan yang akan saya lakukan, yang pertama menyusun instrumen kuesioner evaluasi, yang kedua mengumpulkan data before-nya, yang ketiga melaksanakan pengisian kuesioner dan uji coba entry data setelah coaching klinik, yang keempat membandingkan hasil before dan after, yang kelima menganalisis data hasil evaluasi, yang keenam menyusun laporan evaluasi, dan rekomendasi perbaikan. Adapun rekap nilai berakhlak dari pelatihan tersebut, dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, didapatkan jumlah mata pelatihan yang diaktualisasikan yaitu 43. Adapun rencana kegiatan aktualisasinya, rencana pertama, kegiatan minggu pertama, identifikasi persiapan kebutuhan coaching klinik melalui koordinasi dengan mentor dan operator, tanggal 22 sampai 26 September. Yang kedua, rencana kegiatan kedua, membuat video tutorial pelaporan aplikasi sistem informasi keluarga dari tanggal 29 sampai 3 Oktober. Kegiatan yang ketiga, membuat program coaching klinik melalui koordinasi dengan sekretariat dari tanggal 6 sampai 10 Oktober. Kegiatan yang keempat, melaksanakan coaching klinik SIGA secara berkala dengan metode praktik langsung dari tanggal 13 sampai 17 Oktober. Dan kegiatan yang terakhir, melakukan evaluasi hasil coaching klinik melalui kuesioner dan uji coba entry data dari tanggal 20 sampai 23 Oktober. Berikutlah paparan hasil dari judul saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Reski Amerza yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Septi Helen SST selaku mentor. Dipersilakan Ibu untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Pada Ibu dipersilakan. Halo Ibu, bagaimana Ibu? Apakah Halo, suara kami bisa dengar? Ya, silakan Ibu. halo, halo. Ya, ya Pak. Ya Pak, selamat pagi Pak host dan Bapak penguji eh, dan Adinda Reski. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Septi Halen, SST. Saya adalah Kabid KB di BKBN Kaur. Baiklah, saya akan memberikan eh, tanggapan pada seminar aktualisasi Saudara Reski. Dalam kesempatan ini saya sangat mendukung dan mensupport apa yang telah disampaikan Saudara Reski tadi.
Jadi di sini untuk aplikasi SIGA ini sangat berpengaruh terutama di bidang KB, karena ini mengenai satu data keluarga eh, yang termasuk dalam aplikasi yang dilakukan oleh operator KB atau kader KB yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Kaur. Jadi eh, kegiatan ini dalam kegiatan ini peran serta dari operator sangat dibutuhkan karena berpengaruh juga dalam pembayaran token operator KB atau kader PPK yang ada di Kabupaten Kaur. Jadi kami sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Saudara Rizky. Saya rasa cukup itu saja, Pak, Baik, yang saya dapat sampaikan. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septi Helen yang sudah memberikan penguatannya kepada dalam rancangan aktualisasi ini. Selanjutnya kepada Pak Dian Chandra selaku penguji, dipersilakan Bapak untuk memberikan saran-saran dan masukannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Alam. Yang saya hormati Bu Septi Helen dan Ya, Pak. Adita Rizky Amerza, Sarjana Komunikasi. Ini judulnya OKB Paten, Operator Keluarga Berencana. Rizky, kondisi yang saat ini kira-kira di sana di dalam pengumpulan data keluarga berencana itu bagaimana kira-kira? Ya, langsung saja Rizky jawab, silakan. Ya. Jadi kalau pengumpulan datanya sudah valid, Pak. Jadi biasanya keterlambatan pengentrian data ataupun pelaporan oleh operator. Jadi keterlambatan tersebut tidak sesuai sinkronnya terjadi di lapangan dan aplikasi, Pak. Biasanya misalkan izin Pak, alat kontrasepsinya yang di lapangan sudah habis, sedangkan di aplikasi masih banyak, Pak. Jadi stoknya nampaknya dari pusat masih ada, Pak. Jadi tidak bisa kita minta lagi. Kemudian berpengaruh pada tukin penyuluh KB, Pak. Atau memang juga karena memang belum adanya permintaan dari keluarga pesertanya. Ya. Sehingga kita belum bisa input. Karena kadang-kadang kan yang penting terrealisasi, kita ini kan berpikirnya itu. Makanya saya tanya dulu, ini kan OKB Paten ini kan untuk pendampingannya kan nanti kan? Ya, Iya, Pak. Untuk pendampingan jadi kepada pelaku-pelaku yang menjadi operator. Ya, Gitu. Pak OKB. Nah, itu ya. Ya. Nah, ya kadang-kadang kan operator ini kan yang penting dia mau dapat insentif. Ya kan? Nah, kita juga dapat token. Nah, yang penting diisi aja. Sampai nanti alat-alat kontrasepsi itu tersisa. Itu. Ya enggak itu kira-kira? Atau ada bukti lain untuk mendukung kenapa ini diperlukan? Karena itu tadi, Pak, keterlambatan tersebut, persentase hasil laporan tersebut berpengaruh pada tukin penyuluh KB-nya, Pak. Iya, itu yang benar. Makanya Iya. kalau berpengaruh pada tukin, artinya kan penyuluh KB memaksimalkan supaya dilaporkan, memaksimalkan. Iya, siap. Nah, sekarang peserta KB-nya Iya, Pak. itu kan pastikan datanya kan sudah ada duluan, sudah ada kan, sudah ada Sudah. peserta, kan? Nah, saya pernah bertanya ini, kecenderungan perempuan saat ini ingin banyak anak itu dari 10 orang berapa orang yang kecenderungan ingin masih banyak punya anak. Nah, saya pernah tanyakan ini kepada kepala dinas KB. Nah, dari kepala dinas KB saat ini yang berpikir untuk anak banyak itu, nggak tahu ini kalau di Kaur ya, tapi ini saya tanya di Linggau. Kalau dari 10 Pak, paling 2 atau 3 peserta KB lagi. Nah, itu kan. Nah, jadi hipotesis saya itu alat kontrasepsi ini jadi kalau tidak hati-hati ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah sebuah hal yang menjadi hanya ada di laporan tapi tidak terrealisasi di peserta KB gitu. Ya. Mungkin enggak itu bisa seperti itu kira-kira? Tapi kalau di Kaur biasanya
Masih banyak Jumlahnya, yang punya anak tuh. iya, masih, Masih banyak Pak ya. Banyak iya. anak, banyak rezeki ya. Hah? Rezeki. Nah, Siapa? itu maksudnya ya. Jadi Iya, hati-hati jangan sampai kita ini kan boleh pendampingannya itu artinya bukan hanya di aplikasinya, tapi mungkin di ininya Pak oh di lapangannya. ya di lapangannya itu dikaitkan dengan ini dengan agenda tiganya. Oh, siapa? Agenda tiganya jangan sampai nanti datanya hanya data, tapi integritas pelakunya juga tidak baik gitu nah. Ya. Siapa? Nah, itu harus diperhatikan. Ya itu cukup Pak Alam. Itu Pak Alam. Baik, Makasih Pak. terima kasih Makasih. banyak kepada Pak Dian Chandra yang sudah memberikan saran-saran dan masukannya. Terima kasih juga kepada Ibu Septi Helen atas dukungan dan supportnya. Dengan demikian, selamat buat Reski Amerza dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur yang sudah menyelesaikan tahapan ini. Selamat buat Reski Amerza. Seminar atas nama Reski Amerza saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septa Helen dan Ibu sudah Ya. bisa meninggalkan room meeting kita. Baik, telah hadir dokter mentor dari Sally Marcella, Dr. Dion Batubara. Selamat datang Dok, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan melanjutkan ke peserta selanjutnya. Kami persilakan Sally Marcella Putri dari di Puskesmas Beriang Tinggi Kabupaten Kaur akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Sally dipaparkan rancangan aktualisasimu. Silakan Sally. Wow, berisik. Sally. Bagaimana Sally? Sudah bisa dimulai? Ya, Izin coach, sailingnya keluar otomatis coach. ya kayaknya ini freeze atau terlempar ya. Keluar otomatis coach. Iya. Itu satu tempat enggak tuh sama si Norman itu? Satu tempat ya sama Nurman. Beda ya tempatnya ya Nurman? Beda coach. Beda Oh. tempat. Iya. Jauh. Ya. Atau kita skip dulu ya Pak Dion. Mohon maaf Pak Dion. Ini Sebentar sudah hadir Pak Susatyo Widayatmo, mentor dari Junet Riyandi. Ya, kami persilakan langsung saja. Selamat datang Pak Susatyo. Pak Susatyo, apakah suara kami bisa didengar Bapak? Pak Susatyo? Selamat pagi Pak. Mohon Ya, maaf. selamat pagi Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Telah hadir Pak ini Junet Riyandi yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Kita langsung saja Pak Susatyo ya. Silakan Siap, Pak. Junet Riyandi dipaparkan rancangan aktualisasimu. Silakan Junet, langsung saja Junet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Alam Syahril selaku coach, yang terhormat Pak Susatyo sebagai mentor, dan yang terhormat Pak Dian Chandra sebagai penguji. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul SIPESU Beta, Sistem Pengajuan Surat Bebas Temuan Berbasis Digital di Inspektorat Daerah Kota Prabu Muli.
Setelah melakukan diskusi dengan mentor dan rekan kerja, terdapat 6 isu yang di instansi kerja saya. Kemudian keenam isu ini dilakukan uji coba dengan metode-metode uji coba kelayakan isu untuk menentukan isu mana yang paling prioritas untuk diselesaikan permasalahannya. Setelah melakukan pengujian tersebut, terpilihlah isu masih manualnya pembuatan surat bebas temuan di Inspektorat Daerah Kota Prabu Muli. Untuk isu ini disebabkan oleh yang pertama itu belum adanya sistem digital untuk membuat surat bebas temuan. Kemudian dengan isu ini saya akan membuat gagasan akan dibuatkan sistem digital untuk memudahkan proses pembuatan surat bebas temuan menggunakan Google Form dan QR Code. Untuk inovasi akan dibuatkan sebuah sistem yang bernama Sipesu Beta atau sistem pengajuan surat bebas temuan berbasis digital. Adapun rencana kegiatan untuk melakukan aktualisasi ini, yang pertama itu persiapan perancangan aktualisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan format digital pengajuan melalui Google Form, kemudian selanjutnya pembuatan dan integrasi QR Code dengan formulir pengajuan Google Form, sosialisasi dan penerapan Sipesu Beta kepada pemohon dan pegawai terkait, dan yang kelima itu melakukan evaluasi penerapan Sipesu Beta. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan yang pertama yaitu persiapan rancangan aktualisasi. Pada tahapan ini dilakukan pencarian referensi untuk pengajuan sistem yang sederhana. Kemudian dilakukan juga konsultasi dengan coach dan mentor untuk memastikan kesesuaian dan kebutuhan organisasi dan kemudahan implementasi. Dari kegiatan ini didapatkan output kumpulan referensi sistem pelaporan digital, kemudian ringkasan hasil setelah RPU dan kelebihan kekurangan referensi dan bahan dasar untuk penyusunan draft aplikasi Sipesu Beta. Dalam kegiatan ini berketerkaitan dengan seluruh nilai berakhlak yang ada 7. Yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan selanjutnya itu penyusunan format digital pengajuan melalui Google Form. Tahapan ini dilakukan dengan menentukan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan surat bebas temuan, kemudian membuat email khusus untuk menyimpan data pemohon, kemudian dibuatkan Google Form sebagai dashboard pengajuan utama, kemudian dibuatkan klasifikasi data sesuai kategori yang dibutuhkan, kemudian dilakukan integrasi dari Google Form dan spreadsheet dan Google Drive sebagai tempat penyimpan data pemohon. Dari kegiatan ini didapatkan output, didapatkan daftar dokumen yang dibutuhkan, didapatkan email khusus yang dibutuhkan untuk penyimpanan akun, dan dari kegiatan ini juga dikaitkan dengan 7 komponen nilai berakhlak. Selanjutnya, pembuatan dan integrasi QR Code dengan formulir Google Form. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan QR Code sebagai shortcut menuju link pengajuan Google Form dan didesain banner yang akan menampilkan QR Code menuju link pengajuan Google Form. Dari kegiatan ini didapatkan output sebuah QR Code sebagai shortcut menuju link pengajuan Google Form dan didapatkan desain banner untuk menuju Google Form tersebut. Dari kegiatan ini dikaitkan dengan 6 nilai berakhlak. Yang pertama akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya dilakukan sosialisasi serta penerapan kepada pemohon dan pegawai terkait. Tahapan kegiatan meletakkan banner QR Code di tempat strategis, kemudian mengarahkan pemohon untuk melakukan scan pada QR Code, kemudian otomasi rekap data, verifikasi data, dan penerbitan surat bebas temuan. Output dari kegiatan ini banner yang didapatkan data otomatis data rekapan di spreadsheet, kemudian didapatkan juga data yang telah divalidasi dan pemohon mendapatkan surat bebas temuan. Dari kegiatan ini dikaitkan juga dengan 6 total nilai berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan selanjutnya itu evaluasi, dilakukan pengumpulan data, penerapan, dan penyusunan kuesioner, kemudian penyebaran kuesioner dan pengumpulan feedback melalui survei yang akan dikirimkan ke WA pemohon, kemudian analisis sistem dan rekomendasi perbaikan. Dari kegiatan ini didapatkan data hasil uji dari didapatkan data yang akan diuji sebagai dasar evaluasi, kemudian didapatkan juga kuesioner yang telah diisi oleh pemohon, kemudian
akan dilakukan perbaikan terhadap sistem CPSU Beta. Untuk kegiatan ini dikaitkan dengan 6 nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun dari rancangan kegiatan tadi, terdapat rekapitulasi nilai-nilai berakhlak yang totalnya ada 119, masing-masing dari 7 nilai-nilai berakhlak. Kemudian untuk jadwal kegiatan di minggu pertama itu tanggal 20 sampai 30 persiapan, dilanjutkan tanggal 1 sampai 9 Oktober itu penyusunan format digital pengajuan melalui Google Form, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan integrasi QR Code dengan link pengajuan, kemudian selanjutnya dilakukan sosialisasi dan penerapan, dan yang terakhir dilakukan evaluasi terhadap sistem CPSU Beta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Junet Riyandi dari Inspektorat Kota Prabu Muli yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Pak Susatyo Widajatmoho SP selaku mentor, kami persilakan Bapak untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang selama ini di Inspektorat Kota Prabu Muli, Pak, pembuatan ya, surat keterangan bebas temuan ini masih manual. Jadi sebagaimana peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 itu tentang tata cara pelaksanaan mutasi kalau nggak salah, itu menyaratkan untuk mutasi dari pemerintah Kota Prabu Muli ke instansi lain itu diperlukan syarat yaitu surat keterangan bebas temuan. Nah ini mungkin Saudara Junet Riyandi yang selama ini melihat kondisi yang masih manual, saling ketemu mengajukan syarat-syarat dengan berkas yang disampaikan sendiri pegawai yang mau mutasi atau mau pensiun ke kantor inspektorat. Dan ini mungkin merepotkan juga kita menerima maupun pegawai yang mengajukan. Maka diinisiasi oleh Saudara Junet Riyandi ini untuk dicoba sistem dengan berbasis digital, yaitu untuk mengajukan persyaratannya melalui online atau digital. Saya kira ini suatu langkah yang bagus. Saudara Junet Riyandi ini nanti ya bisa menghemat biaya secara efektif, efisien maupun ekonomis. Jadi mungkin nanti diimplementasikan secara nyata. Mau saya nanti juga akan kami bantukan sosialisasi melalui media massa online. Kami juga ada ini Pak ya, apa namanya, Instagram dan lain-lainnya. Kemudian untuk kos, kami juga mohon dapat diterima, karena ini memang kami membutuhkan. Saya kira begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Susatyo Widajatmo selaku mentor yang sudah memberikan penguatannya. Selanjutnya kepada Pak Dian Chandra selaku penguji dipersilakan untuk memberikan saran dan masukan dan pertanyaannya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Alam, yang saya hormati Pak Susatyo, Adinda Junet Riyadi yang saya banggakan. Junet, ini kan memang terkait dengan keperluan-keperluan kepegawaian lainnya, baik pindah maupun Pensiun. pensiun dan sebagainya. Nah, ini nanti diintegrasikan enggak dengan yang BKPSDM-nya sendiri? Silakan Junet. Iya, izin Pak. Ya? Ya, izin Pak. Nanti setelah dilakukan kegiatan ini dan dilakukan evaluasi, apabila memang efektif, akan dicoba diintegrasikan Pak dengan pihak BKPSDM Pak. Nah, di BKPSDM-nya sendiri ada enggak dia sudah menyiapkan aplikasi untuk
terkait dengan layanan kepegawaian yang juga ada di dalamnya untuk langsung surat bebas temuan dari inspektorat itu ke BKPSDM. Sudah ada belum itu? Kalau di Perbumuli? Mohon izin Pak, sejauh ini dari informasi yang saya dapatkan itu belum ada Pak. Belum. Kenapa ini kira-kira diperlukan? Boleh Junet? Ini diperlukan Pak supaya untuk lebih efektivitas Pak dalam Ya? pengajuan surat bebas temuan. Jadi jadi pemohon itu tidak perlu datang langsung, cukup melakukan scan QR code yang nanti kemungkinan akan saya sebarkan di tempat-tempat strategis. Nanti mereka tinggal upload data di sana. Setelah mereka upload data dan mengisi data-data seperti data nama dan nomor HP, nanti setelah surat bebas temuannya telah selesai, nanti akan dihubungi via WhatsApp dari pihak inspektorat untuk dilakukan langsung pengambilan, Pak. Jadi ini sangat menghemat waktu, kemudian mengurangi tatap muka, dan saya pikir cukup efektif ini, Pak. Ya, memang itu cukup efektif. Ya, jadi kita masing-masing ASN dia tidak perlu mendatangi inspektorat, gitu kan? Nah, tapi kan nanti kalau sudah keterangan itu didapatkan oleh yang bersangkutan, itu kan pasti semuanya terkait dengan keperluan kepegawaian pada umumnya ya. Keperluan kepegawaian. Itu nanti kalau tidak terintegrasi dengan kepegawaian juga menjadi butuh waktu lagi dianya. Butuh waktu lagi artinya untuk hal-hal apa yang mereka harus dapatkan. Kira-kira memungkinkan enggak oleh Junet untuk juga langsung diintegrasikan dengan kepegawaian terkait dengan ini? Atau kepegawaiannya memang juga belum menyediakan aplikasi nanti? Baik, Pak. Ini seperti yang saya katakan sebelumnya, Pak, itu untuk sejauh ini dari Belum informasi ada. yang saya dapatkan belum ada, Pak. Iya. Belum ada, iya. Nah, Junet yakin bahwa ini nanti akan menjadi lebih baik di ASN untuk mendapatkan surat bebas temuan ini. Iya, Pak, yakin, Pak. Dari segi artinya itu dari kecepatan dan apa ya waktu mungkin ya yang terus Iya, yang betul, Pak. dilakukan. Iya, Pak. Nah, Junet, ini kira-kira waktu pelaksanaannya cukup enggak dengan selama pelatihan dasar ini menyediakan hal ini? Cukup, Pak. Ini saya sebenarnya kencang, Pak, dan sudah saya perkirakan waktunya sampai akhir nanti masa habituasi, insya Allah cukup, Pak. Cukup ya. Iya, Nah, Pak. kalau dengan apa visi dan misi inspektorat sendiri ada kaitannya dengan ini? Ada enggak kaitannya? Untuk visi dan misi inspektorat itu mengacu pada visi misi langsung dari pemerintah daerah, Pak. Dalam hal ini pemerintah Kota Prabu Muli ini mendukung misi yang nomor 1 dan nomor 6. Nomor 1 itu menjunjung tinggi profesionalitas kepegawaian, dan yang nomor 6 itu maaf, yang nomor 1 itu maaf, Pak, saya lupa. Lupa ya. Intinya 1 menjunjung tinggi profesionalitas dan efektivitas danya, Pak. Ya, artinya kalau profesional itu apa profesional itu kira-kira? Profesional itu, Pak, melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan, Pak. Sesuai dengan kemampuan. Ya, betul, Pak. Profesional. Iya, Pak. Bukan sesuai dengan Sesuai dengan kapasitas bidang, Pak, maksudnya, Pak. itu iya, bukan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya, ya kan Iya, ya. Pak. Tapi ini Junet apa nih? Junet ini sarjana komputer saya, Pak. komputer. Oh ya, pas. Penata Ya, komputer ya, Junet ya? Iya. Makasih Iya, Pak betul. Alam. Makasih Pak. Ya, cukup Pak. Iya, masih. Baik, terima kasih banyak Pak Dian Chandra yang sudah memberikan saran-saran dan masukannya. Terima kasih juga kepada Pak Susatyo atas dukungannya. Dengan Siap, demikian, Pak. selamat buat Sama-sama. Junet Riyandi setelah menyelesaikan tahapan ini, seminar evaluasi rancangan aktualisasi atas nama Junet Riyandi. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susatyo. Sama-sama, Bapak. Ya. Telah hadir kembali Sally yang tadi sempat tertunda dan mentornya Pak Dr. Dion Batubara. Silakan Sel, langsung saja Sel. Uji, ya izin Coach untuk share screen.
Udah tampil belum ya? Sudah, silakan. Sama Rizkita. Oke, ya, langsung saja Baiklah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Coach, penguji, dan mentor, serta teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, pada seminar kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya, yaitu berjudul Kacekur, yaitu kader cerdas mengukur di wilayah kerja Puskesmas Beriang Tinggi. Baiklah, yang terhormat Bapak Penguji, Dr. Dr. Andes Haji Dian Chandra MSI, dan saya hormati em, Coach Dr. Alam Syahril MPD, serta mentor Dr. Dionysius FJ Batubara. Perkenalkan, saya Sally Marcella Putri dari Puskesmas Beriang Tinggi, Kabupaten Kaur. Saya sebagai nutrisionis ahli pertama. Baiklah, langsung saja. Next. Sebelumnya, Kak. Udah terima kasih duluan. Ya. Ya. Baiklah, di sini dari keenam isu yang ada di Puskesmas Beriang Tinggi, saya mendapatkan isu utama yaitu berdasarkan analisis APKL dan USG. Didapatkan isu utamanya yaitu rendahnya keterampilan kader posyandu balita dalam penggunaan alat ukur tumbuh kembang balita atau penggunaan alat ukur antropometri. Adapun di sini setelah melewati diagram Fishbone, saya melakukan analisis McNamara untuk mendapatkan untuk penyebab utamanya, yaitu belum optimalnya media edukasi dan masih kurangnya pengetahuan kader. Setelah diketahui penyebab utamanya, saya merumuskan gagasan kreatifnya, yaitu melalui kegiatan edukasi kepada kader dengan menggunakan media video tutorial, buku panduan, dan praktik langsung. Dan kegiatan gagasan kreatif itu saya berikan inovasi, yaitu kegiatan Kacekur, kader cerdas mengukur di wilayah kerja Puskesmas Beriang Tinggi. Selanjutnya untuk rencana kegiatannya itu melalui 4 tahap. Yang pertama persiapan rancangan aktualisasi itu sendiri. Yang kedua pembuatan media. Yang ketiga pelaksanaan kegiatan edukasi Kacekur itu sendiri. Dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan. Berikut untuk uraian kegiatannya. Untuk kegiatan yang pertama itu persiapan rancangan aktualisasi. Saya akan mencari referensi dan sumber pendukung isu. Selanjutnya membuat rancangan ide aktualisasi. Setelah membuat rancangan ide aktualisasi, saya melakukan pertemuan dan konsultasi dengan mentor terkait dengan rancangan aktualisasi sehingga bisa memperoleh dukungan bersama. Untuk langkah kegiatan yang kedua itu membuat media edukasi. Pada kegiatan ini saya membuat media edukasi itu ada 3, yaitu membuat buku panduan, yang kedua membuat media dalam bentuk video tutorial, dan yang ketiga membuat soal pretest dan post-test. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan edukasi Kacekur itu sendiri. Untuk langkah-langkahnya itu sebelum melakukan kegiatan saya melakukan pretest, dan setelah pretest itu langsung ke kegiatan mempraktikkan langsung cara penggunaan antropometri kepada kader, dan setelah mempraktikkan langsung dengan kader langsung meminta kader untuk mengikuti kegiatan antropometri itu dengan melihat buku panduan. Setelah itu, saya itu melakukan edukasi menggunakan video tutorial yang telah saya buat sebelumnya yang sudah diupload di media sosial Puskesmas seperti Facebook dan YouTube. Terakhir, saya melakukan post-test untuk melihat ada tidaknya peningkatan kader setelah diberikan edukasi dengan berbagai media tersebut. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Di sini saya meminta kritik dan saran kepada mentor, coach,
em, terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang terakhir, mendukung rekomendasi tindak lanjut. Untuk tahapan kegiatan ini saya menerapkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk nilai-nilai dasar PNS yang saya terapkan di dalam rancangan aktualisasi ini berjumlah 73. Semoga pada saat habituasi nanti bisa diterapkan. Untuk rencana jadwal kegiatan aktualisasi itu sendiri untuk persiapan dari tanggal 22 September sampai 4 Oktober, untuk pembuatan media 6 Oktober sampai 18 Oktober, untuk pelaksanaan kegiatan edukasi itu sendiri 20 sampai 25 Oktober, dan untuk kegiatan evaluasinya 27 sampai 28 Oktober. Baiklah, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Seli Marcella Putri. Selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Dion Batubara selaku mentor. Dipersilakan Pak Dokter untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam media Zoom pada pagi hari ini, khususnya Bapak Penguji dan Bapak Coach. Di sini saya selaku mentor dan dokter di Puskesmas tempat Saudari Seli Marcella bekerja. Ini melihat memang isu yang diangkat oleh Saudari Seli ini merupakan suatu masalah yang sangat penting dan sebaiknya segera ditindaklanjuti, Pak. Nah, di sini kita melihat di wilayah kerja kami itu yang mana saya lihat langsung pada saat posyandu balita itu memang masih rendah keterampilan para kader di puskesmas dalam mengukur antropometri ataupun status gizi dari balita. Yang mana masalah ini, Pak, mungkin dianggap simple, sepele, tapi merupakan masalah yang penting. Karena misalnya dalam mengukur panjang badan, mungkin secara awam itu orang-orang bisa berpikirnya ya simple aja, tinggal ukur dari atas kepala sampai ke kaki. Padahal tidak segampang itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya misalkan tempat permukaannya harus datar dan keras. Nah, terus bagian kepala tidak bisa digerakkan, digeser, kaki balita harus ditekuk, dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan yang mana pula, status gizi ini sangat penting, Pak. Bila mana pengukurannya salah, maaf kata misalkan semestinya ada terdeteksi status gizi yang buruk, tapi tidak terdeteksi, dianggap status gizinya baik. Jadi yang status gizinya buruk ini tadi jadi tidak ditangani atau tidak ditindaklanjuti. Maka dari itu saya melihat rancangan aktualisasi yang diangkat oleh Saudari Seli ini sangat baik, sangat bagus, dan saya akan mendukung rancangan aktualisasi ini, dan juga mudah-mudahan ke depannya rancangan aktualisasi ini kegiatannya, pelaksanaannya itu dilancarkan. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Dion yang sudah memberikan penguatan dan dukungannya. Selanjutnya kepada Pak Dian Chandra selaku penguji, dipersilakan Pak untuk memberikan saran-saran, masukan, dan pertanyaan. Silakan Bapak. Izin Pak Dian Chandra. Dengar, Pak? Ya, Dengar? silakan. Ya. Ya, silakan Pak. Yang saya hormati Pak Alam Saril, Pak Dion Batubara, dan Saudari Seli Marcella. Ini kan intinya ingin alat ukur gizi, kalau saya tangkap ini alat ukur gizi untuk anak balita itu masih banyak belum dapat dimengerti atau
digunakan secara baik oleh kader-kader Posyandu. Itu ya, salah ya? Ya, Saya lihat Kak. Ya, Sir. itu maksudnya Sar ya. Iya, siap, Pak. Iya, Nah, Pak. itu kan. Nah, ini saya pikir ya memang rata-rata tingkat kader Posyandu mungkin dari tingkat pengetahuan mereka juga sangat terbatas. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita memberikan tutorial ataupun pengertian dengan apa tuh dengan hal-hal yang menurut kita saja yang pahami, tapi juga harus kita bahas bagaimana mereka memahami eh, apa tuh eh, melakukan praktek secara langsung. Nah itu yang mungkin yang diperlukan. Tidak hanya ini kalau saya lihat kan alat yang digunakan itu ya langsung dipraktekkan kepada mereka, kepada kader-kader. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah nanti di rancangan ini apakah itu ada di tahapannya untuk melaksanakan itu? Ya. Silakan langsung saja Seli jawab. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, Pak, di sini untuk itu pelaksanaannya nanti, Pak, Sally pertama kan ada pembuatan media itu, Pak. Media itu yang pertama itu buku panduan tentang cara penggunaan antropometri itu sendiri. Terus Sally di sini juga membuat video tutorial, Pak, yang akan di-upload di media sosial Puskesmas seperti Facebook dan YouTube pribadi Sally. Nah, jadi kalau untuk praktik langsung itu sudah ada di tahapan kegiatan, Pak. Terus ya. Ya, nanti pada saat pelaksanaan, Pak, sebelumnya Sally memberikan kuesioner pretest kepada kader. Sudah itu diberikan kuesioner pretest, Sally melakukan praktek langsung, Pak. Dengan apa? Dengan kader bersama kader sudah dipraktekkan langsung. Nanti Sally mempersilakan kader untuk mempraktekkan langsung juga itu setelah melihat Sally praktek gitu, Pak. Dan ada buku panduannya. Iya. Setelah itu sudah praktek langsung, kita sama-sama melihat video tutorial, Pak. Karena kan mungkin seperti yang Bapak bilang tadi kan dari latar belakang kader itu sendiri banyak, Pak, dari tingkat pengetahuan, Pak, tingkat pendidikan. Jadi di sini Sally membuat media seperti praktek langsung, buku pedoman, dan video tutorial. Karena ada kader mungkin Pak yang bisa karena melihat langsung. Terus ada yang bisa karena melihat video itu Pak. Ada yang bisa karena itu membaca buku panduan itu dia sudah paham begitu Pak. Terima Iya. kasih. Iya. Terima kasih Ibu Sally. Nah, tapi kan yang memang yang harus diperhatikan ini kan di lampu kawan yang GWK. Tidak diwanti-wanti peduli. Waduh, mana tuh?